Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ilahil awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan dasar keimanan. Akarnya orang yang beriman kepada Allah tentunya mengimani apa yang Allah turunkan. Pertama, kita mengimani Allah. Dua, mengimani kepada kitab Allah Al-Quran. Yang ketiga, mengimani kepada Rasulullah SAW. Dasar keimanan itu ini harus dibuktikan melalui masuknya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan kafah. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang telah mempercayakan penuh kepada Allah, bertasdik kepada Allah, udhulu bisilmi kafah, kalian harus masuklah kepada Islam itu dengan kafah, artinya dengan menyeluruh. Masuk Islam, mentaati agama Allah dengan menyeluruh, mengamalkan Islam itu. Baik itu urusan tentang asal, furu, hukum-hukum Allah yang baik yang asal atau yang furu itu semuanya harus dijalankan. Maka di dalam tafsir Al-Wasit karangan Syekh Az-Zuhaili, kita harus mengikuti dan menjalankan bi usulihi wa furu'ihi, usulnya dan furu'nya. Tidak boleh kita mengambil yang sesuai dengan keinginan kita. Jika seandainya mengambil ayat aturan Allah yang sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah. Sehingga di dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan, fala yu'minu, tidaklah termasuk iman. Man yu'minu bibadil ahkam manakpuru wa yakpuru bibadin. Orang itu iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, tapi mengimani sebagian hukum Allah. Yang kira-kira itu hukum Allah sesuai dengan selera kita. Dan yang menguntungkan menurut kita di dunia. Sementara hukum Allah yang merugikan kita di dunia, yang dianggap berat menurut kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ditinggalkan. Itu tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya kita menerima hukum sholat, tidak menerima hukum zakat, menerima hukum puasa, haji dan sebagainya, tidak menerima hukum wajibnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima hukum-hukum yang lain, tapi tidak menerima hukum yang harus dijalankan adalah hukum Allah secara kafah. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, fahkum bima anjalallah, hukumilah dengan hukum Allah. Karena di dunia ini semuanya milik Allah. Kita milik Allah, bumi ini milik Allah, langit ini semuanya milik Allah. Maka yang berhak mengatur bumi ini adalah Allah. Karena Allah yang memilikinya. Maka dengan itu
Allah menceritakan dalam Al-Quran, inil hukmu illa lillah. Tidak adalah hukum itu hanya milik Allah. Amaro alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan Allah ta'budu illa iya. Tidak boleh kalian mengabdi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berhak kita harus mengabdi kepada selain Allah, mentaati selain Allah. Karena Allah lah yang sudah menyediakan, menurunkan aturan bagi manusia yang tentunya menyelamatkan terhadap manusia itu sendiri. Menguntungkan terhadap manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan fitrah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala paham sekali kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia di dunia, kebutuhan manusia di akhirat. Ini semuanya sudah Allah ketahui. Sehingga dengan diturunkan hukum Allah, ini semuanya udah menyeluruh. Semua udah diatur dengan aturan Allah. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ini semuanya diatur sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak berhak membuat satu aturan lagi selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak gambaran dunia ini sudah ada cahaya matahari. Untuk menerangi bumi ini cukup dengan cahaya matahari. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka tidak memerlukan lagi manusia di siang hari untuk penerangan. Kalau seandainya manusia membuat satu aturan yang selain aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah tidak dipakai, ini bagi orang beriman kepada Allah sama dengan kita menyalakan lilin di tengah hari bolong. Karena itu sudah ada penerangan. Karena Al-Quran ini sebagai nur penerangan bagi kita yang menjelaskan semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dari mulai kita masuk WC, mulai dari rumah, mulai makan, tidur, sampai urusan tentang negara. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada. Jadi bukan hanya Allah itu bukan hanya ngatur urusan tentang cara adab makan, adab tidur, adab masuk masjid, adab masuk WC. Ini hal yang kecil aja itu diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Maka Allah yang menginginkan kita itu orang beriman kepada Allah, apa saja yang disikapi oleh manusia, semuanya dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya saja oleh Allah dibayar. Sikap manusia bagaimanapun juga Allah bayar. Ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Hewan, malaikat sekalipun. Walaupun dia itu sibuk menjalankan tugasnya. Tapi tidak dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi petugas untuk kepentingan manusia. Nggak ada sorga buat malaikat. Tapi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatannya, ini dibayar mahal sama Allah. Dengan sorganya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dunia semua kebutuhannya Allah berikan. Nah inilah, jika manusia punya akal, punya rasa, bahwa dirinya diangkat oleh Allah derajatnya, padilahnya, sehingga lebih daripada makhluk-makhluk Allah. Maka manusia akan punya rasa malu kepada Allah. Pasti dia akan mempertahankan itu dan memperjuangkan dengan menjalankan aturan Allah juga menegakkannya. Karena semuanya ini harus diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada hukum selain Allah. Karena ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu orang yang beriman kepada Allah jangan sekali-kali dalam Al-Quran wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Setelah kita masuk kepada Islam yang kafah, yang sebenarnya yang semuanya luruh, seluruh syariat dijalankan, janganlah
mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah setan dalam hal apapun, baik urusan sikap, perbuatan, urusan apa saja yang kaitan dengan kehidupan, itu tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, pengaruh-pengaruh setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah merupakan musuh yang nyata buat kalian. Maka dengan itu kita semuanya harus berhati-hatilah dengan pengaruh setan itu sendiri, sehingga kita berlindung kepada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.